Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arjun, dan sekarang kita sudah mencapai pada bab 12, di mana bab 12 itu pembahasan tentang manajemen user group di Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, di sini kita ada beberapa pembahasan, yaitu kurang lebih 6. Yang pertama yaitu membuat user dengan user add, lalu option pada user add, lalu membuat user dengan add user, lalu membuat grup, dan yang lainnya. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu ke dalam CLI untuk membuat user dengan user add. Nah, di sini kita sudah masuk. Di sini pasti teman-teman sudah mengetahui bahwa sekarang kita memiliki dua user, di mana user pertama itu ialah user yang sekarang kita pakai, yaitu user Arjun. Nah, lalu di sini terdapat user Arjun atau user yang sekarang kita sedang login. Nah, selain Arjun, kita juga memiliki yang namanya user root. Nah, kita coba Ami. Nah, ini kita sedang berada di user Arjun. Nah, sekarang kita login ke dalam root. Cara masuknya dengan su, lalu passwordnya masukkan. Nah, kita sekarang sudah masuk ke user root. Jika kita mencoba UMI, kita berada di dalam root. Perhatikan bahwa sekarang kita sudah login dan dengan user root. Nah, di video kali ini kita akan coba membuat user menggunakan user add, di mana fungsinya banyak sekali. Misal sebagai contoh kasus, misalkan teman-teman sedang terdapat banyak sistem engineer atau orang yang menggunakan server ini. Nah, misal teman-teman memiliki 5 sistem engineer, jadi lebih dari satu, otomatis teman-teman harus membuat user baru untuk engineer tersebut. Karena tidak mungkin satu user itu digunakan untuk banyak orang atau engineer. Nah, di sini berguna untuk tracking kesalahan. Di mana misal jika 5 engineer itu tidak mungkin memakai satu user, atau misal kelihat orang tersebut memakai user Arjun. Nah, nanti jika ada salah konfigurasi itu, maka akan sulit untuk mengetahui siapa yang menyebabkan kesalahan tersebut. Misal teman-teman membuat banyak user untuk 5 engineer tersebut, seperti contoh user 1 untuk engineer 1, user 2 untuk engineer 2. Nah, nanti misal engineer 2 melakukan kesalahan konfigurasi, maka kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa user 2 itu yang melakukan kesalahan. Di sini kita akan coba membuat user. Sebelumnya kita harus masuk ke bagian home rootnya. Nah, di sini kita dengan min, lalu jadi sekarang sudah berada pada user root. Sebelum belajar membuat user baru, di sini kita bisa lihat user apa saja yang sudah ada atau sudah dibuat dengan cara cat etc /passwd. Nah, di sini terdapat banyak user yang sudah dibuat. Nah, contoh di sini ada user root. Di sini ada root, daemon, bin, syc, dan lainnya. Nah, tetapi user daemon, bin, syc itu tidak bisa login. Jadi itu otomatis dibuat by system. Nah, jika teman-teman perhatikan bahwa di sini terdapat no login. Di sini. Nah, no login, lalu
Jadi kita tidak bisa login dan dengan user ini selain root. Lalu di bawah sini terdapat user Arjun. Nah, di bagian bawah sini. Lalu kita misal kita buat user baru, maka user tersebut juga akan otomatis masuk ke dalam sini, ke dalam outputan ini. Nah, kita akan coba buat dengan user add dengan namanya, yaitu saya user 2. Kita enter. Nah, kita coba lihat lagi cat /etc lalu /password. Nah, di sini sudah terdapat user 2. Nah, kita perhatikan bahwa di sini telah memiliki user 2. Kita akan coba login ke user 2 dengan su user 2. Nah, kita sudah masuk ke dalam user 2-nya. Kita coba wami lalu enter. Nah, kita sudah berada di user 2. Lalu kita akan coba ke user Arjun lagi dengan su Arjun namanya, dengan masukkan passwordnya. Nah, sudah masuk ke dalam su Arjun. Lalu kita coba masuk lagi ke dalam su user 2. Nah, di sini dimintakan password, sedangkan jika kita lihat sebelumnya di sini kita membuat user 2 tapi langsung berhasil atau tidak diminta password. Nah, maka di sini kita tidak akan bisa lagi yang sebelumnya bisa login karena login dengan root. Nah, kita akan coba login lagi dengan root, yaitu sumin. Masukkan passwordnya. Nah, kita coba dengan password user 2. Nah, kita akan coba masukkan passwordnya, yaitu sorry tadi kepencet enter, lalu saya ulang lagi. Nah, di sini kita sudah membuat passwordnya. Lalu kita coba masuk lagi ke dalam su Arjun. Lalu kita masuk ke su user 2. Kita enter dan masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah bisa ya. Itu karena jika teman-teman lihat di sini kita nah, di sini kenapa tampilannya berbeda, cuman hanya tanda dolar. Nah, kita bisa cek ke chat /etc/password. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini kita nah, di sininya berbeda, yaitu user Arjun /bin/bash, kalau user 2 /bin/sh. Nah, itu yang membuat tampilan user 1 dan 2 berbeda. Bin SA tidak autocomplete, dan ada juga perbedaannya, yaitu tadi bin SA tidak autocomplete, dan jika bin bash itu sebaliknya
auto complete. Nah, mungkin untuk penjelasan kali ini kita selesai, dan kita pada penjelasan selanjutnya kita akan coba mengoption bin/bin-nya. Nah, kita lanjut pada penjelasan selanjutnya. Selanjutnya kita akan ke penjelasan selanjutnya, yaitu tentang option pada user add, dimana pada video sebelumnya kita sudah belajar membuat user dengan user add. Nah, langsung saja kita buka ke dalam Linux-nya. Nah, baik, di sini saya sudah masuk ke dalam Linux. Lalu kita akan coba chat /etc/passwd. Nah, di sini terdapat user Arjun dan user 2. Nah, di mana user Arjun itu shellnya yaitu /bin/bash. Nah, sedangkan jika user 2 yaitu shellnya /bin/sh. Nah, itu dimana membuat /bin/bash itu. Nah, kita coba login saja ke dalam user 2. Sorry. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Nah, jika shellnya /bin/sh itu tampilannya akan seperti ini. Nah, kan hanya dolar saja. Lalu jika /bin/bash itu tampilannya agak panjang seperti ini dan enak dilihatnya. Nah, lalu sekarang kita akan coba membuat user baru. Kemudian kita akan menambahkan home directory pada user tersebut, dan kita akan mengganti shellnya dengan /bin/bash. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita coba masuk terlebih dahulu ke dalam sumin, yaitu masuk ke dalam root. Lalu masukkan passwordnya. Nah, lalu kita akan clear saja terlebih dahulu. Lalu kita akan user add min help. Nah, di sini terdapat banyak tampilan. Nah, kita scroll ke atas, termasuk ada min-m, yaitu min-win create home, dimana itu untuk agar user yang kita buat dibuatkan juga home directory. Kemudian ada juga min-s, yaitu min-shell, itu dimana nanti kita akan coba membuat shell yaitu /bin/bash. Kita coba membuat usernya dengan command user add lalu min-m min-s. Nah, lalu kita coba masukkan shellnya yaitu /bin/bash. Lalu masukkan namanya yaitu user 3 saja. Kita enter. Nah, lalu kita coba lihat dengan chat /etc/passwd. Enter. Nah, di sini sudah terdapat user 3 yaitu dengan shell /bin/bash. Nah, lalu kita akan coba lihat ls/home. Nah, di sini terdapat 2 home yaitu Arjun dan user 3. Nah, kenapa user 2 tidak ada? Ini karena shellnya itu /bin/sh. Nah, lalu kita akan coba masuk ke dalam user 3 yaitu user 3. Nah, kita sudah masuk. Nah, di sini tampilannya namanya agak panjang. Nah, kita coba. Lalu kita masuk ke dalam nya.
Lalu kita coba masuk dengan menggunakan user Arjun. Dengan cara yaitu kita ke Su Arjun, masukkan passwordnya. Nah, di sini kita coba masuk ya, Su user 3. Nah, di sini kita dimintakan password, yang mana seperti pada video sebelumnya, yaitu ketika membuat user 2 diminta password, sedangkan kita waktu membuat itu tidak diminta. Jadi kita akan coba membuat terlebih dahulu, yaitu kita harus masuk terlebih dahulu ke sumin atau ke root. Nah, kita masukkan passwordnya, lalu kita coba membuat passwordnya dengan passwd, namanya yaitu user 3. Kita enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya, kita enter. Nah, di sini sudah membuat passwordnya. Kita coba lagi masuk dengan menggunakan user Arjun. Kita masuk ke user 3. Kita enter. Nah, di sini dimintakan passwordnya karena kita sudah membuatnya, jadi kita masukkan saja. Nah, kita coba, tadi ada kesalahan. Nah, di sini sudah masuk, bisa ke dalam user 3. Jadi kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya. Selanjutnya kita akan coba membuat user dengan add user, dimana pada video sebelumnya kita sudah membuat user dengan user add. Nah, pada video sekarang kita akan coba membuat dengan perintah add user. Langsung saja kita buka pada Linuxnya, kita ke dalam terminal, lalu kita akan membuat add user dengan add user. Nah, sebelum itu kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam root untuk membuat itunya, untuk membuat usernya dengan su min l. Kita enter, lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk. Nah, kita masukkan perintahnya yaitu add user dengan namanya yaitu kita user 4 saja. Kita enter. Nah, dimana di dalam perintah add user itu sudah secara otomatis atau default untuk komen add user itu telah membuat yang namanya home directory. Nah, di sini ada home slash home slash 4 slash user 4. Nah, lalu kita masukkan saja passwordnya yaitu 1. Kita masukkan lagi. Nah, di sini sudah memasukkan passwordnya, dan lalu kita full name. Jika teman-teman tidak ingin memasukkan full name, jadi enter saja. Lalu room number kita enter, work phone enter saja, home phone enter, other enter. Nah, di sini kita ketikkan Y lalu enter. Nah, di sini sudah otomatis terbuat. Lalu kita akan coba ls home, ls/home. Nah, di sini terdapat user 4. Nah, di mana user 4 itu kan secara default akan langsung membuat home directory. Lalu kita coba tel /etc/passwd. Nah, di sini kita sudah ada user 4 dengan home/user 4 dengan shell/bin/bash. Nah, ini kita menggunakan shell itu untuk agar 10 baris terakhir outputannya. Nah, lalu kita akan coba masuk ke dalam user 4 dengan su user 4. Nah, di sini otomatis akan masuk ke dalam su user 4.
atau user 4. Lalu kita akan coba IM. Nah, kita sudah masuk ke dalam user 4, lalu kita dengan masukkan password. Kita cd, ya udah, kita langsung masukkan pwd saja. Nah, di sini sudah di /home/user. Nah, mungkin untuk penjelasan membuat user sudah sampai sini. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu untuk membuat grup, atau kita akan belajar membuat grup. Grup sendiri itu berfungsi untuk menggabungkan atau menambahkan beberapa user ke dalam kelompok. Grup juga berguna untuk misal teman-teman memiliki 5 user, kemudian misal teman-teman ingin membuat permission atau izin akses dari user 1 ke user 2. Nah, maka teman-teman harus membuat atau memberikan akses satu persatu. Jadi user 1 aksesnya apa, izinnya apa, dan permissionnya apa. Kemudian user 2 permissionnya apa, kemudian user 3 juga sama demikian. Nah, tapi jika membuat grup, maka grup tersebut yang akan kita beri permission. Nah, jadi user 1 dan user 2 itu kita akan memasukkan ke grup yang kita akan buat. Nah, untuk permission kita hanya memberikan permissionnya ke grup tersebut. Jadi kita tidak perlu memberikan akses ke user 1, user 2, user 3. Kita hanya memberikan ke kelompok tersebut atau grup tersebut. Langsung saja kita buka ke Debian-nya dan buka terminal. Nah, di sini kita akan coba membuat grup. Sebelum kita membuat grup, kita akan coba masuk terlebih dahulu ke dalam user root. Karena kita membuat grup harus di dalam user root dengan su-min. Masukkan passwordnya. Nah, di sini kita akan coba membuat grup dengan perintah group add. Nah, group add lalu nama grupnya. Contoh saya grup 1. Kita enter. Nah, maka dia akan otomatis membuat. Dan kita cara ceknya yaitu dengan chat /etc/group. Enter. Nah, maka di sini akan tertampil yaitu grup 1. Nah, lanjut di atas ini ada Arjun, yaitu user yang saya gunakan pada awalnya instalasi Linux atau Debian. Kita dimintakan membuat user. Nah, secara otomatis default user ini yang kita buat itu dibuatkan grup tersendiri. Jadi grup user tersebut. Nah, yang saya namanya Arjun. Nah, lalu kita akan coba lagi membuat satu grup, yaitu grup 2 mungkin. Jadi grup add dengan nama grup 2. Nah, kita cek lagi dengan chat /etc/group. Sorry. Nah, maka akan otomatis juga sama terbuat, yaitu grup 2. Nah, mungkin untuk penjelasan membuat grup kita sampai sini. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Nah, kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan coba menambahkan user ke dalam grup. Dimana sebelumnya kita sudah membuat grup di dalam Linux. Jadi kita sekarang akan menambahkan user ke grup. Kita coba masuk terlebih dahulu ke dalam terminal. Nah, tapi sebelum kita akan menambahkan user ke dalam grup, kita akan coba belajar melihat user tersebut itu masuk ke dalam grup mana saja dengan cara ID
namanya, yaitu nama usernya user Arjun. Kita enter. Nah, maka dia akan masuk ke dalam grup Arjun, lalu ada CD Room, Fluffy, Deep, ada dan sudo dan lain-lainnya. Nah, maka adalah user ini adalah user yang dibuat waktu pertama kita instalasi Debian ini. Lalu kita juga akan coba melihat yaitu user kita, yaitu ID user 2. Kita enter. Nah, dia masuk ke dalam user 2 saja. Nah, lalu kita juga akan melihat yang ID user 4. Nah, maka user 4 juga cuman masuk ke dalam user 4. Nah, lalu di sini kita akan coba memasukkan user 2 atau user 4 ke dalam suatu grup atau kelompok dengan kita lihat terlebih dahulu chat/etc/group. Nah, kita akan coba membuat dua user tadi, yang user 2 dan 4 masuk ke dalam grup 1, yaitu dengan cara kita user mode min help lah. Di sini banyak terdapat option. Nah, kita lihat di sini ada min g, di mana itu yaitu grup. Nah, jadi untuk menambahkan new this atau suatu user ke dalam grup. Lalu di sini ada juga min a, yaitu add embed, yaitu untuk menambahkan. Lalu kita akan coba langsung saja menambahkan usernya ke dalam grup dengan user mode min g. Kita akan coba masukkan ke dalam grup 1 dan usernya user 2. Enter. Nah, maka dia akan otomatis masuk ke dalam grupnya dengan cara kita cek ID user 2. Nah, dia ternyata sudah masuk ke dalam grup 1. Nah, lalu kita akan coba masukkan juga user 4 ke dalam grup 1 dengan cara sama, yaitu user mode min g grup 1 user 4. Nah, kita coba cek ID user 4. Nah, dia juga akan langsung masuk ke dalam grup 1. Lalu kita akan coba, nah, misal ingin menambahkan pada user 2 ini grup lagi, jadi dia masuk ke dalam grup lebih dari 1, misalnya grup 1 dan grup 2. Caranya kita perlu menambahkan suatu option, yaitu min a. Nah, kita coba ya, user mode min g, grup kita ke grup 2, lalu user 2. Nah, kita akan coba lihat ID. Nah, maka grup satunya akan hilang dan atau replace. Grup 2 itulah kelemahan dari min g. Dia akan hilang grup sebelumnya. Nah, jadi caranya jika teman-teman ingin menambahkan lebih dari satu grup dengan cara menambahkan option min a, itu user mode, lalu min a g, lalu grup 1 user 2.
kita cek ID user 2. Nah, maka dia tidak akan hilang grup 2-nya. Karena itu menggunakan option A. Nah, mungkin untuk penjelasan menambahkan user ke grup selesai, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan pada bab 12 ini tentang manajemen user dan grup. Dimana sekarang kita akan coba menghapus user dan grup. Dimana pada video sebelumnya kita sudah menambahkan user ke dalam grup. Nah, baik, langsung saja kita buka Debian dan terminalnya. Saya sudah masuk ke dalam Debian dan terminalnya. Saya di sini akan coba menghapus user terlebih dahulu, yaitu dengan masukkan perintah userdel min help. Kita enter. Nah, di sini terdapat option, yaitu ada salah satunya yaitu min-r, yaitu remove. Nah, ini kita akan coba menghapus home directory. Secara default, jika kita userdel saja, directory user tersebut tidak terhapus. Jadi jika kita akan coba menggunakan option min-r untuk menghapus home directory-nya juga. Nah, kita coba yaitu userdel min-r, namanya yaitu user 4. Kita enter. Nah, maka dia akan keluar seperti ini. Kita coba ls/home. Nah, dia sudah terhapus. Lalu kita akan coba menghapus grup, yaitu dengan masukkan perintah grup del, lalu masukkan grup yang ingin dihapusnya. Misalnya saya grup 4. Kita enter. Nah, jadi harus menggunakan min-f. Nah, lalu kita enter. Nah, dia akan otomatis kehapus. Kita coba cek, yaitu ke chat/etc/group. Kita enter. Nah, maka grup 4 akan otomatis terhapus. Nah, mungkin untuk penjelasan hapus user dan juga grup selesai. Kita lanjut pada bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.